semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Video kali ini adalah video lanjutan dan video kedua dari materi Tata Naskah Dinas. Kalau sebelumnya, Tata Naskah Dinas yang sudah saya share ke kalian masih berkaitan dengan Naskah Dinas Pengaturan. Dan kali ini masih Tata Naskah Dinas Pengaturan berkaitan dengan instruksi, standar operasional prosedur, dan surat edaran. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, Tata Naskah Dinas Arahan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah Tata Naskah Dinas Pengaturan. Tata Naskah Dinas Pengaturan selanjutnya setelah pengaturan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah instruksi. Instruksi merupakan naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk atau arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Wewenang penetapan dan penandatanganan. Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga. Susunan instruksi meliputi kepala. Bagian kepala instruksi terdiri dari kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga, baik pusat maupun daerah, dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris, kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, nomor instruksi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, kata tentang yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris, dan nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris. Considerance. Bagian konsideran instruksi terdiri dari kata menimbang yang memuat latar belakang penetapan instruksi dan kata mengingat yang memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi. Batang tubuh. Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. Dan bagian kaki. Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah yang terdiri dari tempat kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penetapan instruksi, nama jabatan pejabat yang menetapkan yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma, tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi, dan nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital tanpa mencantumkan gelar. Yang selanjutnya adalah distribusi dan tembusan. Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan, dan wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Berikut contoh format dari pembuatan instruksi. Naskah dinas selanjutnya adalah Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP adalah naskah dinas yang memuat serangkaian petunjuk tentang cara dan urutan kegiatan tertentu. SOP bertujuan untuk menyederhanakan, memudahkan, dan mempercepat penyampaian petunjuk, memudahkan pekerjaan, memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan kerjasama antar pimpinan, staf, dan unsur pelaksana. Wewenang penetapan dan penandatanganan SOP. Pejabat yang menetapkan dan menandatangani SOP adalah pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk. Sedangkan susunan dalam pembuatan SOP adalah halaman judul atau cover. Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi mengenai judul SOP, nama unit kerja, tahun pembuatan, dan informasi lain yang diperlukan. Berikut contoh format dari halaman judul SOP.
Yang kedua adalah keputusan pimpinan. Karena SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai, maka harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan SOP. Daftar isi SOP. Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan atau revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOP terkait. Selanjutnya, penjelasan singkat penggunaan. Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencakup ruang lingkup yang menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan kebutuhan organisasi, ringkasan yang memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat. Selanjutnya adalah bagian identitas. Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan sebagai berikut. Logo instansi dan nomenklatur unit kerja pembuat. Nomor SOP diisi dengan nomor basah secara berurutan dalam 1 tahun takwim. Tanggal pengesahan diisi tanggal pengesahan SOP oleh pejabat yang berwenang di unit kerja, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan, pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja, item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP atau NIK, serta stempel cap instansi. Judul SOP sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Sedangkan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta aturan pelaksanaannya. Keterkaitan memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan atau SOP lain yang terkait secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Peringatan memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksanaan ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini, dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika atau apabila, maka, if then, atau batas waktu atau deadline kegiatan harus sudah dilaksanakan. Kualifikasi pelaksanaan memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perannya pada prosedur yang distandarkan. Peralatan dan perlengkapan memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama atau pokok dan perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP. Pencatatan dan pendataan memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannya dan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai apakah prosedur telah dijalankan dengan benar. Berikut contoh format dari bagian identitas SOP. Tahapan selanjutnya dalam membuat SOP adalah bagian flowchart. Bagian flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan yang berisi nomor diisi nomor urut, tahap kegiatan diisi tahapan kegiatan yang merupakan urutan logis suatu proses kegiatan, biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan me. Pelaksana merupakan pelaku aktor kegiatan. Simbol-simbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan, keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama jabatan,
atau jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu atau jabatan struktural yang ada di unit kerja yang bersangkutan yang melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit kerja lain, maka jabatan unit kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di unit bersangkutan. Yang selanjutnya adalah mutu baku, berisi kelengkapan, waktu, output, dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan atau kelengkapan yang diperlukan, standar input dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang diharapkan bagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, atau hari. Berikut contoh format dari bagian flowchart SOP. Dan yang terakhir dalam pembuatan SOP adalah bagian pendukung. Bagian pendukung berisi uraian, keterangan, atau contoh-contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan. Naskah dinas selanjutnya adalah surat edaran. Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Wewenang penetapan dan penandatanganan. Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah pimpinan tertinggi lembaga dapat dilimpahkan kepada pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan substansi surat edaran. Untuk susunannya terdiri kepala, bagian kepala surat. Bagian kepala surat edaran terdiri dari kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris. Kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain pimpinan tertinggi lembaga, baik pusat maupun daerah, dan sekretaris lembaga negara menggunakan logo yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris. Kata ya TH yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran. Tulisan edaran yang dicantumkan di bawah lambang negara atau logo lembaga ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris. Kata tentang yang dicantumkan di bawah kata surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris. Dan rumusan judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. Bagian batang tubuh. Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran, ruang lingkup diberlakukannya surat edaran, peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran, dan isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak serta penutup. Sementara itu untuk bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari tempat dan tanggal penetapan, nama jabatan pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda koma, tanda tangan pejabat penanda tangan, nama lengkap pejabat penanda tangan yang ditulis dengan huruf kapital dan cap dinas. Dan yang terakhir, distribusi. Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian. Berikut contoh format dari pembuatan surat edaran.
Demikian informasi bagian kedua tentang naskah dinas yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa video-video yang lain tentang tata naskah dinas masih akan kami hadirkan untuk kalian. Teruslah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir dan teruslah menonton video-video saya berikutnya.